Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini masih seperti biasa di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di Transmigrasi Sepungur 2017 di tempatnya Mas Hendrik ya, lahan pinjam pakai yang saat ini dikelola Mas Hendrik. Dan saya mau langsung ke belakang saja karena kelihatannya Mas Hendrik di rumah ya, ada motornya dan juga rumahnya dikunci. Jadi kemungkinan Mas Hendrik di belakang. Saya langsung saja ke belakang untuk melihat perkembangan daun bawang Mas Hendrik untuk saat ini ya. Karena sudah beberapa hari saya tidak kesini atau lama ya, lumayan lama nggak kesini untuk melihat perkembangannya Mas Hendrik. Jadi saya mencoba melihat ke belakang ya. Jadi untuk bagian depan ini memang untuk saat ini masih seperti ini ya. Apa ya namanya? Belum dibuka lagi dikarenakan ini masih ada yang mengelola ya, tapi maksudnya belum dikelola lagi. Tapi ada yang sebelumnya ada yang mengelola ya. Jadi belum bisa, Mas Hendrik belum berani sebelum ada penyerahan dari yang mengelola tersebut. Jadi Mas Hendrik saat ini masih di belakang. Apakah aktivitas Mas Hendrik hari ini kita lihat bareng-bareng, kita lihat bersama-sama sambil melihat perkembangan daun bawangnya Mas Hendrik untuk saat ini. Karena untuk di daerah sini rata-rata ya, biarpun musim sekarang sudah mulai musim hujan, tapi rata-rata maksudnya sering hujan ya, bukan musim hujan tapi sering hujan. Tapi rata-rata di sini tanahnya cepat kering ya, karena tanah di sini sudah tanah semi gambut. Beda lagi kalau di 2016, kalau di sana tanahnya masih kebanyakan asli tanah seperti itu. Jadi nggak mudah begitu kering ya. Kalau di sini langsung begitu kering ya, kayak ringan tanahnya di sini. Dan juga untuk bawahnya mungkin kurang lebih seperti kayak tanah di ini ya, tanah putih seperti ini untuk bawahnya. Dan ini masih ada sisa banyak bibit daun bawang Mas Hendrik. Lah di sana sudah ada Mas Pandi juga ternyata. PPL kayak lo son. PPL ngetuti jan. Oh alah, PPL ngetuti ternyata. Ribu ya son. Nah ternyata Mas Hendrik lagi mulai nyangkul lagi ya. Bedengan yang lama dikecruk lagi. Piye kabare bro? Saya dari tempatnya Pak Dewa Roji. Primen kabarnya sehat. Saya kesini sendirian tadi, nggak ada temannya. Pokoknya gendirit sendirian saya kesini. Kentul pokoknya cah lenang kok. Cah lenang pokoknya gendirit dewi salah kencang-kencang. Mbok ngerti aku. Jadi di sore hari ini saya habis dari Tanjung ya tadi ya, memakai apa itu? Pinjam motornya Mas Hendri. Oh. Jadi saya memulangkan motor sengaja sore hari. Rupanya sore hari Mas Hendri masih di lahan kawan-kawan. Jadi dari mana jenengan tadi kok? Dari jemput anak. Oh. Pulang kemah bang. Kemah. Kemah. Kalau emang motor Mas Pandi gimana sih? Belum. Tadi sudah saya buka-buka lagi sebentar. Tapi belum. Tapi saya isi dulu kan. Untuk akinya kan ngedrop banget. Jadi saya isi pakai tenaga surya tadi sebelumnya. Sudah jadi. Enggak, supaya isi aja. Besok-besok kalau mau dibongkar dicoba duluan biar nyala lagi. Karena itu kerusakannya sudah pasti di sepul pengapiannya. Ngecas akinya. Kan ada tenaga surya punya temen. Saya pinjam buat ngecas dulu. Tapi karena tenaga surya besar yang ukurannya 100 dari sebentar penuh, saya takut meledos. Kalau sampai
meteng. Betul digawe. Makanya tak sebentar tok. Terus motornya udah. Karena sudah isi dayanya bisa Mas, tapi kalau dayanya habis ngedrop lagi, mati lagi. Jadi itu kendala ada di spool dan antara spool sama pulser. Gitu. Kurang lebih di situnya. Di pengisiannya. Karena spool mati kan nggak bisa ngisi aki, jadi nggak mau hidup. Nggak mau hidup. Soalnya pengapiannya kan harus melalui aki ya. Aki. Betul. Kalau kemarin kan pas pinjam punya jenengan itu kan enak aja itu, sampai jauh-jauh juga aman karena aki jenengan masih normal. Jadi aman. Aman aja. Coba kesana Mas Pandi, kita mendekat ke Mas Hendrik. Kabarnya Mas Hendrik? Sehat ya, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Salam mandi sik ben akur. Salah paham. Ini mulai bikin apa? Bukan bikin ya. Ini yang lama. Bedengan lama dikecrik kembali ya. Nah, biar gembur. Nanti yang nambah lagi kan. Saya sempat ngobrol tadi Bang, ini kalau pakai mesin traktor multivator kayaknya ini pun bisa loh Mas Pandi. Bisa lagi multivator. Bisa, cuman kan yang ini kan belum bisa buat semua. Jadi kan saya nyicil gitu loh. Iya. Iya bener. Seandainya full semua mungkin di traktor bisa. Iya karena apa namanya ini masih banyak bibit yang jadi Mas Hendrik ini yang bibit sana dipindah ke sini lalu dikecrik lagi, pindah lagi kecrik lagi. Oh iya. Betul Mas Hendrik. Nah, untuk daun bawangnya di sini saya tak sini Mas Hendrik ya. Sama Mas Pandi ayo Mas Pandi. Ayo, nyong ngidil. Milu begini yo. Tanah empuk banget itu ya. Empuk. Iki masih banyak gambutnya ini Bang. Ini masih gambut banget, tapi yang belakang situ sudah mulai tanah. Iya betul. Nah di sini saya lihat daun bawang Mas Hendrik masih alhamdulillah masih normal ya, ada bercak sedikit-sedikit ya. Masih normal maksudnya belum begitu. Soalnya saya lihat dari tempatnya Pak Devaroji di sana sudah terserang ulat. Kemarin saya juga sempat ke sana, tapi mohon maaf tidak sempat ngevlog. Jadi cuman keliling aja karena ada perluan sama Mas Ari, jadi nggak sempat mengabarkan. Tapi ngeplok sega bukan? Ngeplok sega. Oh iya ngeplok sega ya apa-apa. Ini ngeplok sega. Ngeplok sega sih pertama utama ya. Jadi sebagian ada yang bercak, sebagian ada yang uleran niki. Ini ada uleran juga. Tapi kemarin sudah disemprot sama Mas Hendrik kemarin. Dikocor juga disemprot iya. Iya memang harus ekstra ya. Kocor ini. Mumpung tempatnya Pak Devaroji. Mantap Pak. Rata serang ulat kok. Ya karena di sini kemungkinan ini kemungkinan ya. Karena di sini memang tanahnya kan sudah kering. Jadi mudah terserang hama. Tapi kalau di 2016 tempatnya, padahal tempatnya siapa namanya itu Pak Kamto, itu karena airnya kuat. Pak Kamto itu airnya kuat di sana. Dia sering pokoknya sehari nggak siram, nggak hujan, besoknya langsung. Kalau di tempat Pak Kamto itu kan maksudnya untuk kelilingnya itu kan air semua, parit semua. Iya itulah. Nah, sedangkan di sini kan itu sudah kemarin sempat ngobrol sama Mas Hendri. Di sini untuk memasukkan air kita harus jebol yang depan sana. Karena yang belakang pun air sudah tidak bisa ke sini. Sudah terlalu apa namanya? Maksudnya untuk tanggul bloknya itu sangat sukses. Pakai pralon kan. Jadi untuk airnya memang tidak bisa ke sini. Untuk yang sebelah sana mungkin masih bisa ya. Yang deretannya Pak Duta, terus
daerah Mas Ari Mm-mm. yang garap di sana, yang lahan pinjam pakainya yang di Mm-mm. depan sini Heeh. itu masih bisa, tapi kalau karena debit airnya tidak terlalu kencang jadi tidak bisa sampai sini Iya, karena betul. terhalang berapa apa ini ya, Rumah. berapa kebun ya. Mm-mm. Ada 3, 1, 2, 3 ya, betul. ada 3 jadi tidak sampai ke sini. sini. Mm-mm. Mengumpul di sana semua Betul. airnya. Seandainya Nah, bisa jebol di depan, masih mending mungkin ya. Jadi air di sini bisa membasahi sini Tapi untuk jebol di depan itu membutuhkan kira-kira untuk peralon 6 in itu minimal banget 2, karena disambung kan. Kalau Untuk cuma satu aliran itu ya nggak bakalan. Nggak bakalan, karena kalau satu kasihan jalannya juga. Karena jalannya itu sudah lebar kan. Jadi kalau satu itu kasihan nanti terkikis lagi. Betul. Minimal 2 lah. 2 itu cukup 1 lubang. Nah, untuk pengairan ya, irigasi. Karena di sini memang dibutuhkan air. Sebenarnya butuhkan air. Betul air. Karena bukan apa ya, tanggul ini kan mengantisipasi apa ya, meluapnya air. Tapi karena sudah kering, di dalamnya kering, ini kan memang otomatis kekurangan air. Air, apalagi di musim kemarau, di bulan 8 ini. Iya, betul. Sekarang sih memang sih ya masih ada hujan, tapi jarang-jarang, enggak kayak pas musim hujan. Jadi kurang lebih seperti ini semua daunnya. Tapi enggak terlalu bercak kan? Kalau bercak agak bercak gimana? Ya? Coba tanah sampai meletek sampai retak-retak seperti ini. Ya, jadi memang wah, apalagi pas musim kemarau. Ini tanahnya ini sudah kayak peyek ini. Pokoknya kering tembus. Keringnya kering tembus sudah. Tuh, Jan. Tapi sebetulnya untuk pertumbuhannya bagus nih. Untuk pertumbuhannya bagus. Memang pertumbuhannya kurang bagus ini. Tinggal apa namanya? Ya ini penanggulangan hama sama air aja ya. Air. Makanya kayak Mas Hendy tuh kemarin tuh pakai selang itu, tarik selang. Iya, selang sini untuk semprot. Untuk dikocorkan. Apalagi yang seperti ini nih, seandainya normal ya. Ini sebetulnya sudah, kalau dipilih-pilih sudah bisa ini. Nah, ini normal seperti ini nih. Kalau dipilih-pilih sudah bisa. Tapi ini belum beranak ya. Ini normal, tapi ini sudah mulai mecah. Nih. Kalau yang sebelah sini ini sudah banyak tanahnya nih Bang. Sebelah sini ya. Tanahnya karena ke belakang ini tanah tinggi di depan. Tanah tinggi di depan. Ini ya tanahnya nih. Ini bekas apu ini Pak, apu bakaran ya. Obongan. Yang lubang-lubang ini bekas batang nipah ya. Itu witnya itu di sebelah bekasnya nipahnya. Ini batang nipah yang lama tumbuh di sini, karena di sini sudah kering jadi nipahnya makin mati ya. Ini kalau dulu kalau di air ini tambah subur. Wow, batangnya tambah gede. Tambah subur. Nah, jadi daun bawangnya Mas Hendrik ini sudah termasuk bagus ya Mas Andi ya. Pertumbuhannya bagus. Cuman bagus. Untuk apa ya, di musim-musim ini memang rata ya Bang ya. Rata-rata terkena kayak gini lah. Iya. Ada bercak, ada ulat sedikit. Tapi alhamdulillah ini untuk ulat enggak seberapa, tapi agak ya, betul. bercak seperti itu. Karena juga ini sering di kocor pestisida apa ya? Gitu, di racun ya. Penanggulangan hama. Ini di sini juga saya lihat. Ini sebenarnya yang tanaman pertama ini kalau tidak terkena bercak ini sudah mulai bisa dipilih ini betulnya. Kira-kira umur berapa hari sih kira-kira ya? Walah iya. Ini 1 bulanan lebih ini. Sudah kena bercak lagi di sini. Tuh ya. Harusnya sudah bisa dipilih. Bisa ini betulnya. Aduh. Kenapa ulatnya? Memang sedang merata untuk di wilayah sini. Untuk ulat dan bercak kayak gini. Tapi di tempat Mbah So kayaknya aman ya. Saya belum ke sana sih, nanti kapan-kapan. Kemarin pernah ke sana saya. Alhamdulillah ya ada, cuman nggak parah lah. Nggak parah.
Karena atau mungkin beda tanahnya mungkin ya Bang ya. Iya, beda tanahnya. Kalau Beda tempatnya Mbah So tanahnya. itu kan Kalau tanahnya kayak tanah gunung. ya memang tanah itu Asli tanah tanah. asli tanah. Kalau Kalau ini di masih sini ini semi gambut. Jadi semi gambut. sangat berbeda sekali ya teman-teman semua. Ini tanahnya ini seperti ini. Tuh. Ini kalau ditaruh di air ini ngambang. Ngambang. Itu. Keli. Jadi sudah kayak aduh kayak nggak ada apanya, nggak ada ampasnya ya. Sangat berbeda sekali tuh. Nah, ini Jet pom. pakai sanyu ya. Oh. Ini sudah nyala kan kira-kira? Belum Oh iya, belum dinyalain dipraktek. sana. Untuk nyemprot di sini ya. Ya lumayan jauh dari sana. Mungkin Makanya ada 100 meter anunya selangnya. ada nih sambung 2 kan. Ada nih. Ada itu sampai Iya, sana. sampai sana menekuk sini lagi. Itu masih ada muter-muternya di sana. Jadi untuk nyemprot ini sudah cukup sampai sana sih. Cukup sebenarnya. ini. Karena kalau pakai ini dari sini aja sudah cukup ya. Karena bisa dijauhkan. Ini yang pertama kali ditanam dulu. Tapi sayangnya seandainya ini tidak kena penyakit ya ulat, tapi ini ulatnya sih sudah mati kelihatannya. Tinggal bercaknya. Ini tinggal menunggu perkembangan selanjutnya dulu. Iya. Baru bisa dipilih-pilih lagi. Ini masih ada ulatnya apa enggak ini? Masih itu. Masih ada ini. Iya. Jadi sudah yang putih ini bekas ulat yang mati. Harusnya sudah bisa dipilih-pilih Mas Pandi ya. Sudah nih, sudah bisa dipilih kayak sebetulnya. Aduh. Itu. Masih ada di hidup dalam. tuh ulatnya tuh. Tuh ya. Ini aja Mas Hendri malam-malam masih keliling loh ini. Miliki, Ini ulatnya. Ulatnya ulat biasa, ulat tuh hijau-hijau. Cuman kalau siang-siang hari kan ngumpet dia. Kalau siang hari pas panas sembunyi. Nggak tahu sembunyinya di mana, di tanah atau di mana. Aduh. Piye. Seharusnya di sini itu sudah subur ya, sudah bagus. Tapi bagaimanapun kita kan sebagai manusia hanya bisa berusaha ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha menanam, merawat, dan memupuk. Tapi kembali lagi rezeki itu kan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha ya, berdoa, maksudnya ya sambil bekerja ya. Tapi ya mau bagaimanapun kita harus menerima gitu. Dan intinya Mas Hendri tidak pantang menyerah. Tetap berusaha. Tidak pantang menyerah, tetap berusaha untuk mengembangkan pertaniannya di sini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kelihatan sudah di sana ya, sebagian itu hijau itu. Hijau-hijau ya, tapi ya sebagian juga enggak begitu. Ini tanah yang terlalu putih ini kan tanah bekas-bekas nipah ini Bang. Betul. Ini bekas lubang-lubangnya juga masih ada itu. Padahal ini cara Mas Hendrik nyangkulnya berbeda dengan di sini ya dulu. Kalau di sini kan Mas Hendrik dulu langsung ditumpuk ya. Di sini dengan ini enggak dicangkul, tapi ambil tanah dari sini ditumpuk sini, ditutupin gitu. Tapi kalau ini kan enggak, dari awal itu dicangkul semua, lalu diambilkan tanah untuk parit ini paling sekitar berapa senti itu, sekitar kurang lebih 10 senti, tutupkan ke sini. Jadi ambil tanahnya tanah atas, tapi tetap seperti ini karena di sini tanahnya semi ya Mas Pandi ya, masih kecampuran gambut. Semi gambut. Dan juga kan sempat waktu itu pas Hendrik nanam kan sempat bukan terserang ya, kena kemarau. Pas kemarau, jadinya ya mungkin perkembangannya agak sedikit lambat.
Kalau pas basah seperti ini ya tanahnya begini. Karena semalam agak ada deras, hujan. Ada agak deras hujan. tapi sebentar. Mm-mm. Untuk dalamnya basah tapi atasnya masih Kering. Apa perlu ditutupi, Po? Oh, tutupi karo apa? Ben terus. Laren Mas Hendrik, laren. Kalau ada ya sama damen. Nek sini ki yo ngono kuwi ya sebenarnya. Damen ya. Tapi kan di sini nggak ada damen. Damen di mana ya? Ngendi ana damen. Aduh, Gini. wis. Jawa kan ditutupi kalau damen. Jadi lembab ya Mas ya. Lembab terus lah di sini memang enggak ada damen. Jadi untuk di 2000 di Sepunggur angkatan 2017 ini memang sudah lama sekali sih Bang. Nggak ada damen ya. Tidak menanam padi. Baru ini hanya mau menanam Rencana nanti, ya? rencana bulan 9 rata-rata. Enggak serempak. Itu kanan kiri berasap itu Mas. Berasap. Ini pelurunya. Pelurunya itu. Peluru. Kalau nggak ada ini, emang nggak tahu kalau malam di sini nyamuknya itu. Itu anu seluf apa? Amunisi. Pembidik amunisi. Pembidik nyamuk. Ini kalau satu aja nggak Nggak mempan itu. Harus dua itu kanan kiri. Jadi nyamuk yang sebelah kiri kena kiri, nyamuk yang sebelah kanan kena kanan. Libas pokoknya. Libas selesai. Dan untuk obat nyamuk di sini yang digunakan apa Mas Pandi? Mereknya? Vape. Rata-rata di sini vape. Kalau merek lain enggak? Merek lain enggak mempan. Enggak mempan. Kayak Baygon jadi mampu di sini. Jadi promosi. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Dapat nyamuk di sini udah kayak kebutuhan pokok. Iya, memang jelas. betul. Kebutuhan Kalau pokok. dapat nyamuk bingung. Nggak bisa tidur. Betul sekali. Apalagi habis maghrib, ngerinya. Kita di sini tidur nggak pakai anti nyamuk, pakai selambu tok itu kadang-kadang masih tembus. Iya. Masih tembus. Heran aku. Kalau di Selimut sama. Tapi agak mending sih kalau di sana. Agak mending karena di sini kan kemungkinan karena dekat laut atau gimana ya? Mungkin ya seperti soalnya kalau di dekat laut pernah saya tidur di pinggiran laut juga, weleh nyamuk ngerinya. Sakit itu itu yang gitu. Kepalanya runcing ya Allah pokoknya. Bener. Iya kan? Nyamuk kepalanya runcing. Betul itu. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih semuanya, Mas Pandi, Mas Hendrik, tetap semangat, tetap tetap berkarya di lahan pinjam pakai ini. Semoga panjenengan bisa sukses untuk bertani di lahan transmigrasi. Amin. Jadi seperti itu untuk perkembangan daun bawang Mas Hendrik. Sudah lumayan bagus, cuman masih ada kendala yaitu ulat ya Mas Hendrik ya. Mudah-mudahan nanti bisa diatasi karena dalam belakangan ini di sini di 2017 tempatnya Mas Ari, Pak Dewa Roji juga sama, tapi Pak Dewa Roji yang lebih parah, jadi seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.